Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, mengapa dalam fikih ini banyak perdebatan di Iya, kalangan ulama? Apakah iya, kemudian ada batasan-batasan iya, yang boleh diperdebatkan iya. sebetulnya? Jadi sebetulnya begini Mbak Eva ya, Allah itu menurunkan wahyu dan Allah juga menciptakan akal. Kedua-duanya adalah karunia dari Allah. Maka kedua-duanya itu memiliki fungsi yang sesuai dengan kemanusiaannya. Allah turunkan wahyu. Wahyu ini hanya bisa dipahami kalau kita memiliki kemampuan intelektual yang cukup untuk memahami wahyu ini. Oleh karena itu, orang tidak pernah berbeda pandangan tentang bacaan yang ada dalam Al-Quran. Iya. Misalnya ada satu perintah. Pada setiap malam fatahajjat bihi nafilatan. Itu ada perintah. Apakah perintah ini kemudian menjadi wajib, sunnah, mubah, atau bisa jadi makruh, atau bagaimana. Itu kan membutuhkan perangkat ilmu. Oleh karena itu yang ingin saya katakan, ulama itu berbeda pandangan. Karena mayoritas ayat Quran dan hadis itu memang bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Ada ayat Quran menentukan A, Iya. ada hadis menentukan B. Maka seorang ulama akan melihat, saya ikut yang mana? Iya. Ada yang mengatakan saya ikut Quran. Ada yang mengatakan tidak. Karena Quran dengan hadis ini bisa ditemukan, dicari titik temunya dengan memahami pemahaman yang bisa kita katakan kesepakatan dari makna tertentu. Nah, itu yang menjadikan ulama itu berbeda pandangan. Oleh karena itu dulu waktu saya ngaji, itu guru-guru saya selalu berpesan gini, bukan kembali kepada Quran dan hadis, tapi kembali kepada ulama. Ada ayat Quran satu, ada hadis satu, ada hukum yang saya pahami dari kecil, A misalnya. Iya. Untuk melakukan uji sahih kebenaran ini, maka saya diminta bukan kembali kepada Quran. Kenapa? Karena saya boleh jadi tidak punya kemampuan Nah, itu untuk dia tuh, memahami Kiai. Quran itu. Iya. Sama toh, kalau saya misalnya ingin tahu tentang ilmu kesehatan, saya kan tidak bisa Mbak Eva merujuk kepada buku-buku kesehatan. Saya harus datang kepada dokter kan. Iya. Karena boleh jadi apa yang saya baca itu tidak benar pemahamannya ketika dibaca oleh seorang dokter spesialis. Nah, oleh karena itu tradisi ini kan berlaku untuk semuanya. Dalam agama juga semestinya begitu. Untuk memahami ayat Quran misalnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu yakin. Kalau kita pahami ayat ini, berarti saya sholat sampai saya yakin kalau Allah itu Tuhan saya. Iya. Begitu sudah yakin, saya tidak sholat. Itu kan salah. Iya. Karena yakin di situ kata ulama artinya bukan yakin keyakinan, tapi adalah kematian. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kamu mati. Saya dulu nanya waktu ngaji guru, kok bisa yakin artinya mati? Iya. Karena dalam hidup ini kan tidak ada sesuatu yang paling meyakinkan kecuali kematian. Iya. Saya boleh bercita-cita jadi dokter, tahu-tahu besar saya malah jadi pasien. Ya kan? Saya boleh bercita-cita jadi presiden, besar ketua RT pun enggak. Iya. Gitu. Tapi pasti kita akan bertemu dengan kematian. Nah, ini namanya ngaji. Nah, yang seperti inilah Mbak Eva sebetulnya yang kita butuhkan hari ini. Jadi kalau nanti melihat ulama berfatwa A, ulama berfatwa B, tinggal Anda memilih. Memilihnya dari mana? Kalau Anda misalnya seperti saya belajar di pesantren, punya keahlian bahasa Arab, punya ilmu usul fikih, punya hadis dan sebagainya, bolehlah membanding-bandingkan. Tapi kalau saya itu masyarakat awam, nih mohon maaf misalnya Iya, Mbak iya. Eva lah ya, Iya. yang tidak belajar Nah, agama, itu dia tuh, mudah Kiai. ikut guru. Nah, bagaimana Gitu. memilih gurunya itu, Nah, Kiai, sebetulnya? memilih guru itu kan tidak beda jauh dengan memilih dokter. Bisa dilihat pendidikan, bisa dilihat rekam jejak, bisa boleh jadi pengalaman berobat. Kita pernah kan punya pengalaman berobat, enak, nyaman, percaya, dan dia menjadi dokter kita sepanjang masa. Iya. Dengarkan, si A, tokoh agama. Sekarang ada YouTube-nya, ada rekam jejaknya, sekolahnya di mana. Iya. Kalau saya misalnya diminta berbicara tentang fikih di CNN, ijazah saya misalnya nih ya, ahli teknik, kedokteran, Mbak Eva percaya enggak? Iya, Enggak iya, percaya. iya, nggak percaya. Anda mestinya praktek di rumah sakit, bukan di masjid. Iya. Sebagaimana ketika Anda ke rumah sakit, dilihat dokternya lulusan mana, pesantren, spesialis apa, tafsir hadis, oh, Iya, iya, bisa iya, salah iya. obat saya, kan Iya. begitu. Nah, itu menjadikan semua orang sebetulnya dalam agama itu punya kewajiban.
tapi beban kewajibannya berbeda-beda. Orang yang sampai seperti Imam Syafi'i, dia punya kewajiban memahami Quran dan hadis secara langsung. Karena dia punya perangkatnya, dia punya infrastruktur ilmunya. Nah, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun, dia tetap punya kewajiban. Kewajiban apa? Berguru. Ketika bertemu dengan dua guru, dia punya kewajiban untuk mengikuti salah satunya. Yang mana? Dia punya kewajiban kan? Saya lebih ikutin, padahal dia masih muda loh, tapi ilmunya luar biasa. Enggak, saya lebih milih yang tua. Kenapa? Lebih arif, lebih bijak, lebih hati-hati. Itu selera. Dan ketika itu dibangun dengan modal yang ada pada diri masing-masing manusia, dia sudah lepas dari kewajibannya. Tetapi pesan saya ketika menghadapi perbedaan pandangan di kalangan ulama, kalau Anda bukan dokter spesialis, Anda tidak punya kemampuan untuk merujuk dan memahami agama secara langsung, adalah kembali kepada guru-guru Anda. Di setiap kampung, di setiap desa, di setiap kota, itu ada ulama. Di Indonesia ada majelis tarjihnya Muhammadiyah, ada lembaga Basul Masailnya Nahdlatul Ulama, ada fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Anda tidak boleh merujuk langsung ke sana. Karena Anda boleh jadi nanti akan memilih-milih sesuatu yang Anda juga sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memilih. Nah, tapi Anda tanya kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih ahli. Dari sana Anda ikutlah kepada guru. Sama kan Mbak Eva? Kalau Mbak Eva tanya, Pak Faiz sholatnya kayak siapa? Ya singkat kayak guru saya. Kalau saya katakan sholat saya kayak Rasulullah, dari mana saya bisa sholat seperti Rasulullah? Kapan saya bertemu? Dan bagaimana saya bisa memastikan sholat saya sama dengan Nabi? Tapi saya katakan saya sholat, kata guru saya. Guru saya dari gurunya, bersambung ke ulama, sampai kepada Rasulullah. Itulah sebetulnya menyikapi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Pilihlah guru yang terbaik. Pilih guru yang terbaik, yang mungkin kita memiliki akses kepadanya. Dan yang paling terakhir, jangan lupa nurani. Jangan sampai kita selalu memilih guru yang fatwanya sesuai dengan keinginan kita semua. Baiklah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.